perekonomian negara serta meningkatkan kehidupan rakyat sesuai dengan undang-undang. Sejarah rambut gondrong terlihat sejak Orde Baru. Hal ini karena di zaman tersebut ada larangan untuk memiliki rambut yang gondrong. Larangan-larangan tersebut membuat pemuda di seluruh penjuru Nusantara melakukan pemberontakan. Hal ini terlihat sejak awal tahun 1970. Pemuda secara terang-terangan memiliki rambut gondrong. Siapa saja yang melanggar larangan tetap mendapatkan razia. Tidak tanggung-tanggung karena razia ini dilakukan oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Rambut Gondrong atau Bangkor-Peragon. Kisah ini pun juga tertuang di buku Arya Wiratmayudistira yang judulnya Dilarang Gondrong. Praktik kekuasaan Orde Baru terhadap anak muda awal 1970-an. Larangannya pernah muncul di TVRI pada 1 Oktober 1973. Pangkop Kamtib Jenderal Sumitro juga pernah mengumumkannya di dalam bincang-bincang di TVRI. Sumitro menjelaskan bahwa sejarah adanya larangan rambut gondrong ini bisa memicu keadaan acuh tak acuh. Hal ini bisa memicu tingginya tingkat kriminalitas yang ada di Indonesia. Belanda juga pernah melakukannya saat periode revolusi 1945 sampai 1949. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang ada di buku Revolusi Nasional Indonesia dari sejarawan Barat Anthony C.S. Reed. Belanda menilai pemuda dengan rambut gondrong sebagai musuh dan bahkan teroris dalam sejarah negaranya. Sementara Ali Sastroamidjojo dalam biografi yang judulnya Tonggak-Tonggak di Perjalananku menyebut pemuda dengan rambut panjang di Jogja pada awal tahun 1946 jadi kekuatan revolusi bangsa. Rambut gondrong memang merajalela di sejarah Orde Baru, seiring dengan meningkatnya popularitas band The Beatles. Dalam razia tidak hanya memotong atau merapikan rambut, melainkan juga memperhatikan pakaiannya. Di sejarah Orde Baru, pemerintah dengan kekuasaan ada di tangan Soeharto memang aktif memberantas rambut gondrong. Masyarakat pun melakukan perlawanan dengan berbagai bentuk. Salah satunya yakni mengadakan razia anti orang gendut. Razia yang melibatkan beragam elemen gerakan mahasiswa yang ada di Bandung ini jadi respon kekecewaan terhadap korupsi di kalangan pejabat. Terkait sejarah rambut gondrong di era Orde Baru, mengundang respon yang beragam dari warganet. Stigma negatif terhadap potongan tersebut sebenarnya sudah dirasakan sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Hal ini karena Presiden Soekarno tidak menyukai budaya Barat, termasuk gaya penampilan tersebut. Setelah menyimak uraian di atas, tentu bisa mengetahui bagaimana sejarah rambut gondrong di era Orde Baru silam. Terlihat jelas bahwa gaya berpenampilan tersebut mendapatkan stigma buruk.